kita sudah terhubung kembali dengan penelpon kedua. Ada Mas David. Halo, selamat malam Mas David. Halo, selamat malam. Gini pengalaman saya, Kak. Pada saat itu saya suruh mengurus akta pendirian. Jadi perusahaan saya itu membuka cabang. Kalau cabang baru kan harus ada akta pendirian. Nah itu saya disuruh mengurus surat akta pendirian itu. Ketepatan itu kantornya itu di Kota Lama. Itu namanya dulu Notaris Rufianto. Tepatnya itu di dekat Jembatan Berok. Nah itu pada hari Kamis jam siang, Mas, kejadiannya itu. Saya tuh disuruh ngurus di situ. Saya masuk kan, Mas. Masuk, ada resepsionis, saya izin masuk. Saya lihat gedungnya itu gede, singup gitu, Mas, suasananya. Tapi masih asli, bangunannya masih asli. Tangganya juga masih asli semua. Terus pagar-pagarnya itu ada tulisan in Netherlands apa gitu loh. Saya nggak bahasa Belanda gitu. Nah saya lihat-lihat kan, Mas. Saya lihat-lihat itu ada sekatan kayak besi, tapi besinya besi kuno gitu loh, Mas. Sudah pokoknya tahun 1883 kayaknya itu pembuatannya. Nah sekatannya itu kan di depan ada kantor tapi posisinya itu kantornya itu kotor, banyak sarang laba-laba gitu, kotor, tidak terurus lah pokoknya. Saya lihat-lihat di dalam, nah tahu-tahu itu ada kayak itu mungkin zaman dulu itu dia sebagai pembantu ya gitu. Bajunya itu ala orang Eropa gitu. Juga mungkin orangnya itu juga saya kira orang sana, orang-orang Eropa gitulah, bukan orang Indonesia gitu, enggak. Dia itu kayak bawa minum gitu loh, Mas. Nah, saya waktu itu kan sepi kantornya. Saya lihat-lihat, terus kan saya lihat ke atas. Begitu saya lihat kantornya lagi, lah kok di depan saya itu ada sosok itu. Saya kaget, dia juga kaget. Jadi sama-sama kaget, Mas. Nah, terus dia balik badan langsung masuk, cepat gitu. Saya kan mau masuk ke kantor itu kan tidak bisa, soalnya kan ada sekatan besi itu. Nah, saya cuma tengok-tengok kok kantor kosong, tapi kok ada orangnya. Gitu. Saya nggak percaya itu, wah itu orang apa sosok gitu, saya nggak percaya itu. Nek orang saya nggak percaya, maksudnya nek sosok mungkin saya percaya. Soalnya kan kantornya itu kan kosong, kotor, tidak terurus gitu loh, Mas. Nah, terus saya lihat-lihat terus. Ada pegawai notaris itu lewat. Mbak, ini kantornya ada orangnya enggak ya? Saya tanya gitu. Oh, enggak ada, Mas, itu kosong kok. Udah lama kosong, enggak dikontrakan apa gitu Mas. Saya enggak paham. Oh, kok tadi ada orang masuk situ ya, Mbak, mau keluar tapi dia masuk lagi. Enggak, itu enggak ada orangnya. Ya udah, Mbak, gitu, makasih, saya bilang gitu, Mas. Nah, saya tanya itu orang itu tuh sosok apa ya, Mas? Itu manusia apa sosok makhluk astral gitu? Sudah, itu saja pengalaman. Berarti itu intinya di Kota Lama ya, Mas? Iya, di Kota Lama. Siang hari juga? Siang jam
sebelum makan siang ya, jam 10:30 lah gitu. Kalau boleh digambarin tadi Mas bilang kalau misal sosoknya kaget, Mas kaget, orangnya juga kaget. Seperti apa sih maksudnya interaksi kaget yang kemudian muncul itu? Apakah kemudian muncul tegur sapa atau suara kayak ya layaknya orang kaget, atau hanya ekspresi dan diam, atau bagaimana Mas? Ya apa ya, ekspresinya itu kayak wajahnya tuh kaget gitu loh Mas. Saya juga kaget. Jadi sama-sama kaget. Tapi enggak bersuara, dia cuma diem tok. Dia tuh memandang saya tuh berapa detik tok. Langsung masuk. Jadi kita sama pandang-pandangan itu berapa detik lah, sempat pandang-pandangan gitu. Berarti langsung dia masuk. Ingat betul wajahnya ya? Ingat, wajahnya itu kayak film di telenovela zaman Maria Mercedes itu loh Mas. Nah itu wajah-wajahnya kayak seperti itu. Baju-bajunya juga kayak yang pembantunya lah. Pembantu yang di film telenovela dulu loh. Nah seperti itu Mas. Pakai jas apa kayak lengan panjang hitam. Terus kepalanya tuh ada kayak pita-pitanya gitu loh Mas. Terus ada penutup untuk biar nggak kotor itu loh baju itu. Dia bawa gelas. Tapi saya kan nggak percaya kan, wong kantor itu kosong kok, posisinya kosong, mejanya aja berantakan gitu loh Mas. Mejanya berantakan, banyak sawang-sawangnya. Makanya saya tanya sama pegawainya yang notaris itu. Ternyata emang nggak ada orang di situ. Apa itu malu asal yang zaman-zaman dulu gitu ya Mas, yang masih istilahnya kodamnya orang-orang zaman dulu, masih berpenghuni di situ gitu loh. Oke, langsung ke Mas Febri deh Mas Feb. Tadi dijelasin, langsung saya browsing Maria Mercedes dan muncul gambar yang mungkin seperti yang dijelasin ya, sosok pembantu yang pakai lengan panjang, lengan panjang itu. Terus pakai apron setengah, pakai pita-pita gitu, terus di lehernya juga ada kayak waslap gitu kali ya mungkin ya. Iya. Tapi itu tidak di lehernya, tapi di badannya gitu loh Mas. Oh di badannya, oke. Badannya jadi, seperti apa Mas? Maksudnya manusia gemuk gitu, enggak kurus, atau enggak gemuk sih, sosok yang biasalah, udah cukup berumur gitu, atau gimana? Sudah berumur. Kira-kira itu sekitar ya 50 tahunan lah. Jadi dia melotot Mas, pandang-pandangan sama saya itu sempat berapa detik, langsung dia balik badan langsung masuknya cepat sekali. Saya juga kaget kan, habis mandang di atas, lihat apa yang pagar yang masih asli Belanda itu loh Mas. Jadi bangunannya tuh masih asli Belanda. Tapi waktu asli, dia Mas, masuk itu ada suara nggak Mas? Suara kayak orang beraktivitas gitu? Nggak ada. Jadi itu kantor, bersekatan dengan kantor notaris itu, tetap senyap, tapi kosong gitu ya? Posisi Mas. Pintunya terbuka. Ya mungkin dia mau keluar. Saya lihat. Nah, jadi pas ketemu depan gitu Mas, berhadapan. Okay. Jadi kaget saya. Ya, ini manusia apa makhluk astral gitu. Ya. Soalnya kan itu di Kota Lama kan Mas. Ya saya percaya sih mungkin zaman-zaman dulunya pembantunya itu pakai baju seperti itu gitu loh. Ya. Jadi enggak ciri khasnya bukan orang Indonesia sih, orang-orang Eropa. Ya. Selamat malam Pak David. Ya, selamat malam Pak. Ya. Jadi yang sempat dilihat sama Pak David, sempat tatapan itu tadi ya. Iya. Itu memang salah satu sosok pembantu yang ada di situ gitu. Jadi
sosok tersebut memang dulunya memang pernah hidup gitu Pak. Ya memang sosok itu dulunya orang hidup seperti kita gitu. Dan yang sempat ditemuin sama Pak David ini itu hanya salah satu. Sebenarnya yang ada di situ itu banyak Mas. Ya banyak. Saya gitu. pernah sosok pembantu-pembantu yang seperti yang dilihat sama Pak David gitu ya. Di ini yang dibicarakan di kantor tersebut gitu ya Pak. Iya. Itu ada beberapa sosok gitu, dan salah satunya yang sempat dilihat ini gitu. Dan sosok tersebut pun menggambarkan masa lalunya. Jadi memang sosok tersebut memang berpenghuni di situ ya. Ya, dulunya berpenghuni situ, dan dulunya pun memang pekerjaan dia seperti itu gitu Pak. Oh. Tapi itu makhluk astral ya Mas, bukan manusia ya? Itu makhluk astral. Tetapi pada zaman dulunya sosok tersebut manusia seperti kita gini Pak. Jadi apa ya? Kalau kodam bukan ya? Bukan, tapi itu korin. Bukan. Oh korin. Korinnya. Itu. Itu memang saya pernah diceritain sama penjaga OB-nya situlah Mas. Nah itu saya pernah diceritain sama OB-nya itu, di situ tuh memang angker. Jadi yang namanya Pak Rugianto itu, yang pemilik notaris itu, jalan ke tangga itu pernah ditendang Mas. Pernah ditendang. Terus juga pernah digondeli gitu. Gondeli sama anak-anak kecil katanya. Yang mau masuk ke kantornya itu. Ya. Kalau kita ngomong sosok gaib yang ada di situ gitu Pak ya. Yeah. Sosok tersebut gini, jadi memang di situ memang banyak sosok ya, banyak ya. Dan memang angker ya Pak tempatnya itu. Ya bisa disebut angker ya. Dan perwujudannya itu ya seperti manusia-manusia ya zaman dulu yang berpenghuni di situ ya? Gitu. Dan sekarang pun mereka juga melakukan aktivitas ya selayaknya tempo dulu gitu Pak. Jadi aktivitas yang dilakukan pada zaman dahulu semasa hidupnya sekarang pun dilakukan kembali aktivitas tersebut gitu. Ya waktu itu kan saya tahu itu kayak masih dalam kerja gitu loh Mas. Dia bawa minum, bawa air gitu. Saya herannya kok kantor kosong tapi kok ada orangnya gitu. Kok bajunya juga kok orang-orang ala yang film Maria Mercedes itu loh Pak. Nah itu aku juga nggak percaya gitu, masa OB di Semarang gini, orang Indonesia gini kok serapi itu gitu loh. Jadi gini ya, makhluk-makhluk yang ada di situ ya, khususnya yang ditemui sama Pak David gitu ya. Beliau juga menggambarkan semasa hidupnya gitu, aktivitas semasa hidupnya gitu. Dan tapi memang dia tujuannya ganggu itu ya Mas. Kalau mengganggu tidak. Ini yang saya bicarakan yang sosok ini ya Pak ya, yang sempat ditemui sama Pak David ini ya. Kalau mengganggu tidak. Kalau saya bilang itu sama-sama apesnya gitu. Sama-sama ketemu gitu. Iya. Sebenarnya sosok beliau pun nggak ingin kalau orang ketemu. Kita manusia. Kalau lihat dia gitu, sebenarnya dia tidak mau Pak. Bisa dilihat oleh manusia itu sebenarnya tidak mau. Kecuali kalau memang mau ketemu sama manusia gitu ya. Kecuali kalau memang sosok yang
udah dari sananya jahil gitu ya, sering ganggu gitu, itu beda lagi gitu. Kalau sosok yang mengganggu Pak Rukianto itu yang nendang itu apa ya Pak ya? Ya. Kalau menurut yang saya tangkap sebenarnya bukan menendang ya, kayak ditabrak gitu Pak. Oh gitu. Kalau yang saya tangkap bukan menendang tapi kayak ditabrak. Di situ banyak anak-anak kecil yang berlarian ya. Gitu. Ya katanya anak ya digondeli sama anak kecil gitu. Pak Rukianto ya tahu sendiri gitu. Pas malam-malam katanya sih ceritanya dari OB-nya situ. Si OB juga ya sering diganggu gitu Pak. Nek malam gitu tuh ada suara-suara kayak apa di kantor atas itu kayak rame gitu loh. Yeah. Kayak suasana pekerjaan, ada suara mesin ketik cetak gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sosok-sosok yang ada di situ kayak yang melakukan aktivitas pada tempo dulu gitu Pak. Ya menggambarkan kehidupan masa lalu gitu. Jadi konon kan waktu dulu yang sempat dikerjakan aktivitas tempo dulu itu pada masa sekarang pun juga dilakukan oleh beliau-beliau gitu Pak. Jadi di bangunan-bangunan kota lama itu kan semua dulu kantor ya kononnya ya. Perkantoran lah dulu katanya. Jadi mungkin ya mereka juga beraktivitas seperti kayak dulu gitu ya Pak ya. Kecuali sosok-sosok yang seperti kuntilanak, gendruwo gitu ya, itu sudah beda lagi ya. Iya. Oh itu beda. Itu beda lagi. Jadi kalau yang melakukan aktivitas-aktivitas pada seperti tempo dulu gitu adalah sosok-sosok yang dulunya pernah melakukan aktivitas di situ, terus pernah hidup di situ gitu. Tapi ya memang benar sih Mas. Dari cerita si OB itu, bapaknya OB itu memang di atas naik malam itu mesti rame. Kayak ya memang itu pasti Pak. Kayak ramenya kayak perkantoran gitu loh. Baik. Terima kasih Mas David. Ya, sama-sama Mas. Ceritanya malam hari ini berbagi pengalaman menarik ya di Kota Lama. Bukan malam hari tapi siang hari. Bahkan mungkin waktu itu tidak muncul hawa seremnya, belum kerasa waktu itu ya. Masih penasaran, sebatas penasaran. Iya. Iki orang atau bukan gitu ya Mas ya. Iya gitu. Tapi memang saya sudah pas waktu pertama masuk itu, sebelum diliatin sama sosok itu, kayak singgup suasananya gitu. Baik. Cuma saya kan pengen ngerti dalam-dalamnya kayak apa gitu loh. Nah, penasaran. Kok ujuk-ujuk di depan saya sudah ada sosok itu.